Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mas Ahmad? Hari ini sehat? Sehat. Udah makan siang belum? Belum. Insya Allah bentar lagi kita barusan melaksanakan sholat Jumat hari ini baru selesai. Saudara pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya diberi Allah kesehatan, diberi Allah kekuatan, diberi Allah banyak rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Mas Ahmad, jadi kita bincang-bincang ya di Serambi halaman daripada Masjid Al-Furqon di pondok kita. Ya, nah ini santri-santri sudah pada kembali, tinggal kita berdua dengan Mas Ahmad. Saudara pemirsa dimanapun berada, ya, di hari ini adalah hari Jumat, hari dimana di hari ini banyak kemuliaan, ya. Bahkan di hari ini banyak beberapa riwayat diceritakan, ya, bila mana anak Adam meninggal ataupun mati, ya, kembali di hari Jumat, maka akan diampunkan oleh Allah, ya, dibebaskan daripada azab kubur, ya, bila meninggal di hari Jumat. Dan banyak lagi riwayat yang menceritakan tentang keutamaan hari Jumat. Dia merupakan umul yaum, ya kan, ibunya hari, ya kan, ibunya hari dalam satu minggu, saudara jamaah sekalian. Mas Ahmad, kita hari ini akan bincang-bincang kembali, ya. Menurut Mas Ahmad, dalam kehidupan kita ini kan yang namanya, ya, kita manusia ini pastilah mengalami banyak hal, kan gitu. Iya. Di antara hal-hal yang kita alami, bagaimana yang disebutkan kita sudah menjalani yang namanya masa kita kecil, sudah kan? Iya. Masa kecil ini mungkin dari usia kita bayi, ya, dari bayi kurang lebih selama 2 tahun lamanya kita disapi dengan menyusu kepada ibu, ya, ibu yang menyusui kita selama 2 tahun lamanya. Kemudian selepas itu kita pun sudah mulai balita, ya. Di usia balita ini juga dalam perjalanannya ayah bunda kita memperjuangkan kita itu dengan susah payah. Karena di usia-usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu usia-usia rentan dengan yang namanya penyakit. Bahkan kadang-kadang ayah bunda kita itu susah hati dan pikirannya ketika melihat kita itu terbaring dalam kondisi sakit. Bahkan kadang di malam hari nggak tidur memikirkan kita anak-anak, ya kan. Nah ini kenyataan yang kita jangan pernah lupakan. Di hari Jumat ini kita selalulah hendaknya mendoakan ayah bunda kita yang sudah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan ayah bunda kita diampunkan oleh Allah segala dosa-dosanya, ya kan, dilapangkan kuburnya, dimudahkan segala urusannya nanti. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Kalau boleh tahu Mas Ahmad ibunya masih ada? Udah meninggal. Ya, kesedihan yang 2 tahun yang lalu, para pemirsa sekalian, ibunda Mas Ahmad ini sudah kembali kepada Allah. Jadi sekarang sudah tidak memiliki ibu lagi dan tidak memiliki ayah. Ketika kita ingin mengeluh, ingin bercerita, kita sudah tidak ada tempat lagi untuk bercerita. Ketika kita rindu, kita hanya bisa teringat kisah yang pernah kita lalui dengan. Kita sebagai seorang anak jangan pernah melupakan jasa baik kedua ayah bunda kita, sekalipun mereka sudah tidak ada lagi berdampingan dengan kita di dunia ini. Tapi ingatan kita tidak pernah lepas untuk selalu mendoakannya, di mana di setiap kita ibadah selalu kita sempatkan memintakan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya sebagai manusia biasa. Saudara Mas Ahmad, kemudian di usia 5 tahun itu sampai kepada usia 12 tahun mulailah kita
sebagai seorang anak itu kadang-kadang mulai belajar banyak ingin rasa tahu, mulai lasak. Bahkan ayah bunda kita itu kadang-kadang susah pikirannya, karena kalau sudah di atas mulai daripada 7 tahun sampai ke 15 tahun itu sudah mulai bergaul, belajar bergaul, ya kan? Sudah mulai coba-coba, kalau yang laki mulai kenal-kenal yang namanya wanita, sudah mulai yang wanita juga mulai ada rasa sukanya sama laki-laki. Kita nggak pernah bayangkan, kita hanya ingat diri kita saja. Di waktu itu orang tua kita berpikir, di mana anakku, apa yang dikerjakannya hari ini, kemana perginya. Gelisah dia ketika di usia remaja itu. Yang pernah kita lakukan dalam perjalanan, orang tua kita di waktu itu gelisah, ya. Kemudian sampai di usia masa remaja berlalu, mulailah kita dewasa, ya kan. Dari usia 25 tahun ke 30 sampai sekarang. Nah di usia yang ke 25, 30, ke 40 itu mulailah orang tua itu diuji oleh Allah dengan penyakit, kan gitu kan. Nah kita sebagai anak, ya, melihatnya dengan kesulitannya, dengan kesusahannya, dengan kesederhanaannya. Dia bercerita sakit, tapi dia tidak pernah mengeluh dengan sakitnya. Karena namanya orang tua itu nggak pernah ingin menyusahkan anak-anaknya. Kalaupun susah, cukup diri dia yang susah. Nah itulah fakta. Perjuangan orang tua kepada kita anak-anaknya itu tidak bisa diukur dengan apapun. Bahkan sekalipun nyawa dia berikan untuk kita anak-anaknya. Dia korbankan darah, keringat, bahkan nyawanya pun untuk kita anak-anaknya. Sayangnya orang tua itu dari hati kepada kita. Tetapi kita kadangkala sebagai seorang anak, maaf, hanya gara-gara orang tua kita susah, hanya gara-gara orang tua kita melarat, hanya gara-gara orang tua kita tidak memiliki harta yang banyak, maka kadang-kadang kita sebagai seorang anak itu memandang sebelah mata atas orang tua kita yang demikian. Cukup jahat, cukup kejam seorang anak ketika mengukur orang tuanya itu karena materinya, karena ada sama dia baru kita mau sayang sama dia. Berapa banyak orang tua yang di masa tuanya itu disia-siakan dalam kehidupannya, bahkan dicampakkan dari keluarganya, diletakkan di pantai-pantai jompo, pantai-pantai sosial. Dia duduk, dia teringat dengan apa yang sudah diperjuangkannya untuk anak-anaknya, tapi yang namanya anak tidak pernah sedikit pun teringat dengan jasa-jasa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya kepadanya. Inilah kenyataan hidup. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kehidupan kita ini pada akhirnya durhaka kepada kedua ayah bunda kita. Karena kesuksesan hidup dunia dan akhirat itu apabila ayah bunda kita itu ridho kepada kita. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Mas Ahmad salah seorang anak yang mendapatkan keridhaan daripada ayah dan bundanya. Dan kita semua saudara jamaah dimanapun kita berada, rawatlah orang tua kita, sayangilah orang tua kita selama mereka masih ada. Perjuangkanlah mereka, perhatikanlah mereka, bantu mereka dengan tulus, lillah, karena Allah kita melakukannya. Kebaikan yang kita lakukan itu akan lebih baik lagi diberikan oleh Allah kepada kita sebagai balasan yang nantinya itu semua kita harapkan ridho, keikhlasan, ketulusan, yang semuanya itu kita harapkan kiranya Allah terima yang kita lakukan kepada ayah bunda kita. Dan pada akhirnya kita nanti bisa dipertemukan, dikumpulkan oleh orang-orang yang kita sayangi di dalam jannahnya Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah kita yang singkat nih, ditemani dengan Mas Ahmad. Walaupun suasana masih panas ya, tapi hati kita tidak boleh panas. Walaupun hati kita gelisah, tapi ingat ada zikrullah, di mana dengan berzikrullah kita akan merasakan tenang batiniah kita. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Banyak mengingat Allah itu, dengan hanya ingat kepada Allah tentramlah keadaan hati kita. Salah kita banyak, khilaf kita banyak, kekurangan kita banyak. Allah yang maha sempurna. Mudah-mudahan di dalam Jumat yang penuh dengan keberkahan ini Allah terima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Allah ampuni segala dosa dan khilaf yang pernah kita kerjakan. Demikian
Apa yang mau disampaikan kepada saudara pemirsa semua? Jangan pernah menyia-nyiakan Orang tua. ya. Karena orang tua sangatlah berjasa pada kita. Jadi kalau nggak ada, jadi tentang kita nih lah yang udah jadi pejabat, yang udah kita jadi pemimpin, yang udah kita sarjana, memangnya di situ peranan orang tua juga rupanya. Iyalah. Dengan doanya, dengan yang disisihkannya untuk menyekolahkannya. Saya mau tanya ini Mas Ahmad, apa betul kata orang kalau ayam ya, ayam itu anaknya ada 10, mudah bagi si induk untuk merawatnya yang 10 itu. Itu ayam ini kan binatang ya, nggak punya akal pikir ya. Iya. Tapi dia mampu melakukan itu. Dia mampu melindungi anak-anaknya, memberikan hak anak-anaknya, menjaga anak-anaknya. Pernah nggak Mas Amal lihat ada satu orang tua anaknya bisa 10, bisa 11 untuk menjaga orang tuanya, menyenangkan orang tuanya, merawat orang tuanya? Pernah nggak? Bahkan anak yang 10 itu, apakah mereka mampu melakukan itu kepada satu orang tua? Selama yang saya tahu nggak ada. Jadi satu orang tua bisa merawat 10 anak, 10 anak belum tentu bisa Belum tentu. merawat orang tuanya. Satu orang tua Memiliki. yang memiliki belum tentu bisa dirawat sama 10 orang anak ini. Itu fakta ya. Ya fakta. Maka apa yang mau disampaikan kepada pemirsa? Bahwasannya Bahwasanya selama kita hidup di dunia ini jangan pernah menyanyiakan orang tua kita. ya alhamdulillah. Saudara, pemirsa, apa yang sudah disampaikan oleh ikhwan kita, Mas Ahmad, kiranya bisa menjadi motivasi kepada kita untuk sadar, jangan pernah mimpi. Hidup ini kenyataan. Segala sesuatunya nanti akan berakhir, jangan nanti menjadi penyesalan kepada kita. Pintu surganya Allah itu ada di ayah bunda kita, maka masuklah ke dalam pintu surganya Allah dengan melayani, dengan mendoakan, dengan memudahkan segala urusan orang tua kita. Kiranya Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan memudahkan segala urusan kita. Terima kasih. Selanjutnya Mas Ahmad. Jangan lupa di subscribe, like, Like and comment. comment. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.